Ayah memaksa istrinya melahirkan anak terus-menerus karena ingin seorang anak lelaki. Tapi sayangnya mereka telah melahirkan 12 anak perempuan. Akhirnya si ibu jatuh sakit karena terlalu sering melahirkan. Ayah kemudian mengambil keputusan yang kejam. Suatu hari ia memanggil anak-anaknya, kemudian berikan setiap anak kue, lalu mengajak semua putrinya ke dalam hutan yang jauh dari rumahnya. Ketika sudah sangat jauh, ayah berhenti dan hanya melihat anak-anaknya melangkah ke hutan yang dalam. Dia tahu hutan itu adalah wilayah iblis pemakan daging. Ayah senang karena akhirnya ia terbebas dari beban di pundaknya. Kemudian 12 anak perempuan terus berjalan jauh ke dalam hutan. Mereka pergi ke lapangan yang luas. Tidak disangka raksasa menemukan mereka dengan cepat. Anak-anak belum pernah melihat raksasa seperti itu. Saking takutnya hampir seluruh anak pingsan. Pada saat raksasa akan menelan anak-anak, seorang ratu raksasa tiba-tiba muncul mendorongnya. Setelah itu ratu duduk dan melihat gadis kecil berbaring di tanah. Cinta seorang ibu tiba-tiba bangkit. Ratu berimajinasi kini ada anak kecil memanjat dan bermain di tubuhnya. Jadi ratu memutuskan untuk membesarkan anak-anak ini. Tapi bagaimana manusia dan raksasa bisa hidup bersama? Seluruh klan ratu adalah raksasa. Dia berpikir bahwa wajahnya pasti akan menakuti anak-anak. Untuk menjadi seorang ibu, ratu merubah ukuran dirinya dan pelayan menjadi ukuran manusia. Setelah anak-anak bangun, tempat ini benar-benar menjadi surga dunia. Ratu juga menjadi ratu kerajaan yang cantik. Ratu memberitahu anak-anak bahwa mereka bisa tinggal di sini. Di sini tidak kekurangan makanan dan minuman. Bahkan banyak pakaian yang bagus dan mainan yang menyenangkan. Pada akhirnya mereka tidak bisa menghindari godaan. Kemudian anak-anak mengikuti ratu masuk istana. Karena ratu ingin anak-anak hidup nyaman, ratu menyuruh pelayan mengurus anak-anak. Istana yang indah, bersama dengan berbagai kostum yang indah, mainan yang tak terhitung, membuat anak-anak sangat nyaman. Di sisi lain ratu dengan cepat menangkap orang tua mereka, sekaligus memperingatkan jangan memberitahu orang luar bahwa mereka memiliki anak. Jika tidak akan ada konsekuensi. Kemudian raksasa membungkus kepala mereka dan melemparkannya keluar dari istana. 10 tahun telah berlalu. Gadis-gadis telah tumbuh dewasa menjadi sangat cantik di bawah asuhan sang ratu. Kalian mengerti apa itu kemunafikan? Cukup terus menonton film ini dan kalian akan tahu. Tahun itu 12 anak ini ditinggalkan oleh ayahnya sendiri. Namun raksasa telah memelihara mereka dan membesarkan mereka menjadi manusia. Setelah ratu membesarkan 12 anak perempuan itu, mereka menemukan tulang manusia, dan menyadari bahwa ratu adalah raksasa pemakan manusia. Pada malam itu mereka sangat takut dan ingin pergi bersembunyi dari istana. Namun mereka tidak tahu betapa putus asa ratu setelah mengetahui hal ini. Mereka adalah alasan ratu berhenti memakan manusia selama 10 tahun terakhir. Itu karena dia tidak ingin meninggalkan noda hitam untuk anak-anaknya. Namun orang-orang yang paling dia sayangi menyakitinya. Ratu sangat marah saat ini. Ratu kembali ke bentuk aslinya. Sekarang dia tidak tahu harus berbuat apa. Hanya berteriak dapat membuat dirinya merasa sedikit lebih baik. Di sisi lain gadis-gadis pergi dari kerajaan tanpa tujuan. Jadi mereka memulai kehidupan liar di hutan. Saat mereka makan tiba-tiba seorang tentara muncul. Dan kejadian yang tak sengaja terjadi pada mereka. Mereka dibawa untuk menjadi selir kerajaan. Tapi karena kekuasaan kerajaan terbatas hanya 3 dari mereka yang terpilih. Melihat 3 saudara perempuan yang mendapatkan tahta kerajaan, para saudari yang lain menunjukkan rasa iri. 3 saudara perempuan dengan cepat mulai permainan untuk memenangkan pejabat bangsa. Istri resmi memberi perhatian dengan membawa makanan kepada raja. Tapi 3 bersaudara tiba-tiba masuk ke dalam sekarang. Istri resmi dikesampingkan dalam 1 menit. Tapi ini belum berakhir. Setelah makan, ketiga saudara itu berpura-pura sakit perut. Kemudian membuat raja memarahi istri resmi. Apakah kau meracuni makanannya? Istri resmi bergegas mengatakan bahwa saya tidak meracuni makanan. Dia semakin pura-pura seperti sakit perut asli. Akting 3 bersaudara itu sangat luar biasa. Konspirasi juga berhasil dari sana. Ya, inilah hasil yang mereka inginkan. Mereka ingin diperhatikan oleh raja. Di depan raja mereka seperti gadis-gadis lemah. Tapi di depan pelayan mereka bertingkah sombong. Tentu saja dia tidak bisa mengabaikan sisa saudaranya yang kedinginan dan berada di rumah rusak. Setelah memasuki rumah, gadis ini menjadi berwajah malang.
Menceritakan kepada mereka menjadi seorang selir sangat tidak mudah. Tapi mereka bukan idiot. Kebohongannya langsung terbongkar oleh adik perempuannya. Kalau soal akting tidak ada yang bisa menandinginya. Melihat adik bungsu tidak peduli dengannya, dia berbalik ke saudara lain. Tentu saja tidak sesuai rencananya. Tidak seorang pun di ruangan ini ingin berbicara dengannya. Tetapi mereka tidak bisa menghentikannya untuk melakukan yang terbaik. Melihat dia masih bertindak, mereka benar-benar terdiam. Tentang ayah dari 12 anak perempuan. Jika dia berbuat buruk cepat atau lambat pasti akan menanggung akibatnya. Dan akhirnya hari itu tiba. Meskipun sudah 10 tahun ayah telah meninggalkan anak-anaknya sendiri, dia segera akan menerima hukuman yang layak. Dan baru saja ada dewa kemuliaan muncul di belakangnya untuk memberikan hukuman.